Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Huawei Watch GT4 adalah smartwatch terbaru dari Huawei, penerus GT3. Dan seperti biasa mereka selalu mengeluarkan dua varian atau dua ukuran. Nah, bedanya untuk tahun ini mereka mengeluarkan 46 dan 41. Jadi bagi perempuan ada opsi yang 41 mm. Nah, di tangan saya Huawei Watch GT4 yang ukuran 46 mm. Smartwatch ini udah saya pakai kurang lebih 4 hari. Gimana pengalaman menggunakan Huawei Watch GT4? Yuk kita bahas. Pas pertama unboxing Huawei Watch GT4 ini langsung saya terkesan ya dengan desain dari smartwatch ini. Ini cakep banget sih. Perbedaan dengan generasi yang sebelumnya tuh kerasa banget. Ini lebih mewah. Dari mulai bentuknya nih ya, oktagon, dan dia juga pakai frame stainless steel. Ya, sebelumnya juga ada yang pakai stainless steel ya, tapi karena mungkin warnanya ini warna silver, jadi kerasa lebih mewah. Jadi soal desain GT4 ini cakep banget, saya suka. Selain itu saya juga suka banget dengan strap yang warna hijau ini. Mereka menamakan green composite strap, katanya sih dari bahan daur ulang. Jadi untuk bagian luarnya ini kayak kain gitu ya, tapi bagian dalamnya ini lembut. Dia berbahan rubber. Untuk kelengkapannya di sisi kanan ada tombol crown dan juga tombol shortcut, kemudian ada speaker juga nih. Dan di sisi kiri polosan aja hanya ada bolongan mic. Jadi jelas Huawei Watch GT4 ini udah bisa nerima Bluetooth call dan ada storage musik. Untuk ukurannya kalau saya ukur ini 46,5 mm sih, nggak pas 46. Dengan ketebalan 13 mm dan bobot keseluruhan di 70 gram. Kalau tanpa strapnya sih cuma 49 gram aja ya, sesuai dari klaim mereka. Dan untuk urusan display, Huawei Watch GT4 masih dibekali panel layar AMOLED di ukuran layar seluas 1,43 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel yang PPI-nya lumayan tinggi, 326. Dan mereka ngeklaim screen to body ratio-nya ini mencapai 13%. Jadi untuk soal urusan layar gak usah diraguin lagi ya. Terlebih ini kan smartwatch premium ya. Jadi udah ada auto brightness, kita juga gak perlu ribet atur-atur kecerahan untuk outdoor dan juga indoor. Selain itu kecerahannya juga tinggi. Jadi digunakan di kondisi outdoor masih sangat terlihat dengan jelas. Dan ngomongin soal display, Huawei sangat-sangat ngejual soal watch face. Ya, di Huawei Watch GT4 ini peningkatannya benar-benar drastis. Ada 25.000 lebih watch face yang mereka sediakan di aplikasi Huawei Health. Dan emang Huawei ini jago banget ya ngajak developer untuk gabung ke mereka. Kayak App Gallery dulu kan aplikasinya sedikit, sekarang tiba-tiba udah banyak gitu ya. Nah, sekarang juga watch face-nya untuk Huawei Watch GT4 ini banyak banget. Bahkan yang gratis-gratis juga bagus-bagus sih. Dan selain itu tentunya dia juga udah support always on display. Tapi untuk always on display-nya nggak semua watch face ya, jadi harus kita pastikan cek dulu sebelum install. Kalau nggak support always on display ya tentunya bakal menggunakan AOD default yang mereka sediakan. Salah satu teknologi terbaru di Huawei Watch GT4 ini adalah Huawei TrueSync 5.5 Plus. Jadi untuk pembacaan data heart rate monitoring, SpO2 atau blood oxygen, katanya sih ini lebih akurat lagi dari Huawei Watch GT3. Makanya ada fitur baru yang hanya ada di GT4, di GT3 gak ada, yaitu Full Sweep Arrhythmia Analysis. Simpelnya fitur ini bisa menganalisis denyut nadi yang tidak normal. Selain itu meskipun Huawei Watch GT4 ini stylish dan juga elegan gitu kan, tapi untuk penggunaan outdoor, smartwatch ini juga mendukung karena udah dibekali sensor kompas dan juga barometer. Dan ada satu sensor terakhir yang banyak disukai nih, yaitu skin temperature. Tapi ya seperti biasa, Huawei selalu mencantumkan notice ya. Ini hanya sebagai acuan, bukan sebagai data medis. Dan untuk masalah UI, GT4 ini tetap menggunakan HarmonyOS dan tentunya HarmonyOS yang terbaru, HarmonyOS versi 4. Dan HarmonyOS smartwatch ini kompatibel dengan iOS dan juga Android.
Ya, kalau sesama HarmonyOS jangan ditanyakan lagi ya. Minusnya kalau kita sandingkan ke HarmonyOS ada dua fitur yang dipangkas. Yang pertama, jadi tidak bisa quick reply. Yang kedua, tidak bisa mengakses storage untuk musik. Lanjut ke fitur olahraga. Huawei Watch GT4 dibekali jenis olahraga yang mumpuni. Total ada 100 jenis olahraga dan dia juga udah built-in GPS. Klaim dari Huawei, GPS-nya itu bahkan lebih akurat 30% dari versi yang sebelumnya, yaitu Huawei Watch GT3. Pengalaman saya, lock GPS di Huawei Watch GT4 ini cepet banget. Untuk contoh perekaman data olahraga di Huawei Watch GT4 semakin lengkap ya. Sekarang ada mini map-nya seperti ini. Scroll lagi, di sini ada pace-nya, kemudian laporan heart rate dan rata-ratanya di bawah. Heart rate zone-nya juga ada, altitude atau pendakian, dan info-info lainnya. Jadi makin lengkap aja nih data yang dihasilkan atau yang direkam di Huawei Watch GT4. Dan bahkan untuk workout statusnya juga lengkap. Di sini ada running ability, training load, training index, dan juga recovery. Kemudian untuk auto detect olahraga ada di bagian workout setting ya. Secara defaultnya dia tidak aktif, tapi bisa diaktifkan di sini. Auto detect workout silahkan diaktifkan dan hanya olahraga ini aja nih. Walking, running, elliptical, dan juga rower. Kemudian yang suka nanyain heart rate broadcast di sini udah support. Dan bagi yang suka olahraga basah-basahan, Huawei Watch GT4 udah dapat sertifikasi 5 ATM. Jadi anti air sampai kedalaman 50 meter. Tapi tetap tidak disarankan untuk nyelam ya. Kamu boleh baca keterangannya di website resmi Huawei, biar lebih aman. Dan terakhir untuk ketahanan baterai Huawei Watch GT4, klaim dari Huawei dia bisa bertahan sampai 4 hari untuk penggunaan ekstrim ya. Terutama kalau kamu selalu menggunakan fitur always on display. Tapi untuk penggunaan standar, smartwatch ini katanya bisa bertahan sampai 8 hari dan maksimumnya bisa bertahan sampai 2 minggu atau 14 hari. Itu waktu yang sangat lama. Tapi gimana dengan pengalaman saya? Pengalaman saya selalu menggunakan always on display. Di hari pertama, smartwatch ini status baterainya di 74%. Dan sekarang di hari keempat, 45%. Padahal selalu menggunakan always on display. Tapi memang tidak selalu menggunakan GPS. Karena saya cuma ngetes GPS-nya sekali aja. Dan itu pun gak lama, hanya 10 menit. Jadi untuk sekedar dipakai biasa ya dan menggunakan always on display, ini awet banget, bisa lah sampai 1 minggu lebih. Oke, itu dia review saya untuk smartwatch terbaru dari Huawei Watch GT4 46mm. Harganya emang lumayan signifikan naiknya ya. Sekarang di angka 3,5 juta untuk yang warna hijau ini. Terakhir saya lihat sih harganya segitu. Karena beda-beda harganya. Ada yang lebih murah kalau kita beli yang warna hitam. Itu kalau nggak salah sekitar 3-2 jutaan. Tapi untuk harga segitu, ya ini smartwatch bagus banget sih. Looknya bagus, build quality-nya bagus, fiturnya juga bagus. Dihabisi semuanya pokoknya sama Huawei Watch GT4 ini. Sangat-sangat recommended. Kalau kamu punya budget 3 juta, nyari smartwatch yang kompatibel untuk Android dan juga iOS, smartwatch-nya cakep, fiturnya juga lengkap, mumpuni, Huawei Watch GT4 ini jadi andalan. Nah, kamu sendiri gimana? Apakah kamu udah pakai Huawei Watch GT4? Boleh share juga pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini, silahkan koreksi aja. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.